Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan disebut sebagai salah satu tim yang siap memberikan tawaran untuk pemain Liverpool, Roberto Firmino. Hengkangnya pemain Liverpool, Roberto Firmino dengan status bebas transfer di musim panas 2023 mendatang membuat banyak tim mulai pasang bersiap untuk coba mendatangkan sang pemain. Pasalnya, Roberto Firmino dianggap masih punya kemampuan untuk membawa tim meski performanya sudah mulai menurun. Liverpool yang kemudian akan melepas Firmino di bursa transfer musim panas 2023 dengan status bebas transfer selepas 350 pertandingan. Pemain timnas Brazil ini memiliki jasa besar untuk The Reds dengan 350 pertandingan dan gelar Liga Champions serta Liga Inggris. Di sisi lain, Roberto Firmino disebut akan hengkang ke Liga Italia dengan beberapa tim dikabarkan berminat padanya. AC Milan dan Inter Milan menjadi dua klub Liga Italia yang berminat untuk mendatangkan Firmino di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. AC Milan menjadi klub yang dikabarkan benar-benar tertarik untuk mendatangkan Firmino di bursa transfer nanti. Ketertarikan Milan memang wajar, mengingat tim yang satu ini memang mencari gelandang serang dan penyerang tengah. Roberto Firmino punya kemampuan untuk memainkan dua posisi tersebut yang tentunya merupakan bonus untuk AC Milan. Hanya saja seperti dilansir Calcio Mercato, Firmino hanya akan datang ke AC Milan jika tim berjuluk Il Diavolo Rosso itu bermain di Liga Champions musim depan. Dan Milan saat ini masih belum dipastikan lolos ke Liga Champions, mengingat ada dua pertandingan tersisa di Liga Italia. Media Italia menyebut Sergej Milinkovic-Savic berpeluang kembali bertemu dengan Stefano Pioli di AC Milan. Kemampuannya cocok dengan skema Pioli. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menulis bagaimana Sergej Milinkovic-Savic telah menjadi transfer impian bagi Stefano Pioli, pelatih pertamanya di Italia yang mendatangkannya di tahun 2015 di Lazio. Setelah digembleng Pioli, Milinkovic-Savic kini menjadi seorang gelandang yang lengkap yang mampu meningkatkan level permainan seluruh tim, menciptakan bahaya dan mencetak gol di area manapun di lapangan. Hal inilah yang menjadikannya Milinkovic-Savic sebagai pemain ideal bagi Milan. Meskipun begitu, belum ada proses negosiasi yang berjalan. Dengan hanya tersisa 1 tahun kontrak, perpisahan pemain asal Serbia dengan Lazio tersebut jadi hal yang sangat mungkin. Hal ini bahkan sempat disinggung oleh Direktur Olahraga Biancoleste, Iglitare. Milinkovic-Savic sendiri melakukan debut di bawah asuhan Pioli di babak penyisihan Liga Champions saat Lazio melawan Leverkusen. Saat itu dia dimainkan dalam formasi 4-3-3 yang kemudian diubah menjadi 4-2-3-1. Perjalanan taktis Milan dalam beberapa tahun terakhir mirip dengan yang dilakukan oleh Lazio asuhan Pioli, dan itulah mengapa sang gelandang bisa mengikuti jalur yang sama, menjadi gelandang serang sentral dalam formasi Milan di musim depan. Bagi Milinkovic-Savic, hal bermain sebagai gelandang serang bukan hal yang baru, mengingat selama ini dia memainkan peran tersebut selama berada di Lazio, meski terkadang sering turun untuk bermain sebagai gelandang box to box. AC Milan terus dihubungkan dengan striker baru. Salah satu nama yang muncul adalah Antonio Sanabria dari Torino yang sukses mencetak 12 gol di musim ini. Menurut laporan terbaru La Repubblica, Antonio Sanabria berhasil menarik perhatian beberapa klub di tengah musim kemarin setelah dia berhasil mencetak 12 gol dan 3 assist untuk Torino, membuatnya jadi pencetak gol terbanyak di klub tersebut. Napoli bersiap untuk kemungkinan kehilangan Victor Osimhen musim panas ini dan akan membutuhkan penggantinya sehingga mereka ikut dalam pemburuan Sanabria. Hal yang sama berlaku untuk AC Milan dan Inter Milan. Rossoneri saat ini sedang butuh sosok penyerang tengah baru setelah hampir dipastikan akan ditinggalkan Zlatan Ibrahimovic di musim panas nanti. Tidak hanya itu, beberapa penyerang Milan dianggap gagal menunjukkan kemampuannya, termasuk Ante Rebic dan tentu saja Divock Origi yang dianggap sebagai rekrutan gagal Milan di musim panas lalu.
Kebutuhan Milan kepada penyerang baru yang berusia muda pun cukup mendesak, mengingat saat ini mereka hanya bisa mengandalkan Olivier Giroud yang usianya sudah mencapai 37 tahun. Untuk bisa mendatangkan Sanabria, Rossoneri setidaknya butuh biaya sekitar 25 juta euro. Harga tersebut terbilang cukup wajar, namun masih terlalu tinggi untuk Rossoneri yang sedang berhemat di bursa transfer. Belum diketahui apa yang akan dilakukan tim Granata untuk pemainnya tersebut. Hanya saja kemungkinan besar mereka tidak akan menahan kepergian Sanabria, terlebih jika harganya sesuai dengan keinginan klub. Jelang bursa transfer musim panas, masa depan Yacine Adli bersama AC Milan makin tidak menentu, di mana sang pemain memiliki waktu yang terbatas untuk bermain. Laporan terbaru La Gazzetta dello Sport mengenang kembali bagaimana Yacine Adli bahkan menyihir Thierry Henry pada November 2021 setelah PSG mengalahkan Bordeaux 3-2. Dalam sebuah wawancara setelah pertandingan di mana Thierry Henry mengatakan kepada Yacine Adli langsung, ia mengatakan jika ia ingin memberitahu Yacine Adli bahwa ia telah berkembang pesat. Pertahankan, saya berharap dapat melihat Yacine Adli di Piala Dunia. Kepindahan ke AC Milan pun terjadi, namun Adli hanya tampil 6 kali setelah menjalani pramusim yang menjanjikan dengan hanya 1 kali tampil sebagai starter. Para penggemar bertanya-tanya mengapa dia tidak mendapatkan kesempatan, atau setidaknya mengapa dia hanya mendapat sedikit kesempatan. Dan meskipun hanya melihatnya sebentar, tampaknya dia adalah pemain yang paling ingin bertahan di antara pemain-pemain yang kabarkan akan hengkang. Adli hanya tampil 6 kali dan tidak masuk dalam daftar skuad Liga Champions. Ia bermain sengaja melawan Bologna, 20 menit melawan Sassuolo, 8 menit melawan Napoli, dan 1 jam di Verona. Kemudian Stefano Pioli menyimpannya di bangku cadangan selama 14 pertandingan berturut-turut sebelum kemudian memainkannya saat melawan Fiorentina pada 4 Maret kemarin. Setelah itu ia kembali di laga tanpa bermain sebelum kalah melawan Spezia, sebuah laga di mana Yacine Adli tampil menonjol dengan permainan yang bagus. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.